Nah itu sangat cocok dengan tagar kabur aja dulu ya. Kenapa mau ngambil program ini? Mungkin karena pengen kabur aja dulu ya. Jejak kalian berdua yang fully funded, udah ada uang jajan, terjamin kerjanya, wah enak sekali. Hai Visiptarian, kembali lagi bersama musik ngerumpi Visip Asik. Pernah gak sih kalian kepikiran gimana caranya kuliah di luar negeri tapi kerjanya udah terjamin juga? Nah, langsung aja kita ngobrol gimana caranya sama koordinator intens program di Visip Uinsa dan sama penerima beasiswa intens program alumni Visip Uinsa. Yuk langsung aja, ini dia Pak Oim, Mas Arjun, dan Mas Zikri. Halo Kak, halo Pak, Hai. selamat datang. Mungkin boleh perkenalan dulu nggak sih Kak? Dulu kakaknya tuh dari prodi apa di Visip ini, terus latar belakang kakak gimana sih Kak? Mungkin boleh diceritakan ke Visiptarian di luar sana biar mereka pada kenal nih sama Kak Arjun dan sama Kak Zikri. Halo Visiptarian, perkenalin nama saya Zikri Aulia Husra. Ya, saya aslinya dari Batam, lumayan jauh ya. Wow, Batam ya Kak? Ya. Sebelumnya saya di Visip itu dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional tahun 2019. Oke, mungkin Kak Arjun sekarang. Oh ya, hai Visiptarian, perkenalkan nama saya Muhammad Arjun, sapaannya Arjun. Juga berasal dari prodi yang sama Mas Zikri di Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2019 ya. Saya berasal dari Sulawesi, jadi panjang juga nih perjalanannya nih. Kalau Zikri dari Batam, perantau, saya lebih perantau lagi nih. Saya lahirnya di Sulawesi Selatan, terus sekolahnya SD, SMP itu di Sulbar, Sulawesi Barat, dan berkuliah di Surabaya gitu. Oke. Kakak ini berarti penerima beasiswa intens program di Taiwan ya Kak? Betul. Oke, dan sekarang kita udah bareng sama koordinator Visip Uinsa yang menaungi intens program ini, yaitu Pak Oim. Halo Pak Oim. Halo Naswa. Mungkin sebelum kita tahu lebih dalam apa sih itu intens program, mungkin Pak Oim bisa bantu menjelaskan di podcast ini untuk Visiptarian di luar sana biar tahu, dan mungkin ada banyak yang berminat intens program ini. Jenengan selaku koordinator di Visip pasti tahu lebih banyak, dan gimana sih Pak intens program ini itu? Ya, makasih Naswa. Halo Visiptarian. Memang nama pendeknya Oim ya. Nama lengkap saya itu Fatoni Hakim, Muhammad Fatoni Hakim. Menarik sekali diskusi siang ini tentang intens program yang dari pemerintah Taiwan. Jadi intens program itu kolaborasi antara korporasi di Taiwan dengan pemerintah Taiwan melalui Ministry of Education-nya. Ya, sehingga ada kolaborasi. Kemudian start dia 2024 tahun kemarin. Tahun kemarin dan tahun ini fokus di dalam disiplin ilmu STEM. Apa itu STEM? Science, teknik, engineering, sama matematik. Seperti itu Mbak Naswa ya. Jadi mungkin bisa dilihat konteks filosofi ya, backgroundnya. Karena secara umum di Taiwan itu dia industrinya dia lagi up ya, lagi baik. Kemudian sayangnya tidak ditopang, tidak diiringi dengan ketersediaan SDM yang cukup ya. Makanya dia membuat program ini kolaborasi antara korporasi dan Kementerian Pendidikan, sehingga penerima beasiswa intens program itu mendapatkan kepastian jaminan kerja di perusahaan yang memberikan dia beasiswa seperti itu. Jadi kebetulan UIN Sunan Ampel bersama dengan ratusan kampus ya pada akhir tahun 2024 kemarin
mostly memang dari Poltek ya, Poltek dari Sabang sampai Merauke itu kemarin kumpul di Bali untuk signing MOU secara masif ya. Kalau bahasa Uinsa secara berjamaah ya. Itu bersama rektor-rektor dari seluruh kampus di Taiwan ya, dan alhamdulillah Uinsa itu menjadi salah satu kampus yang ikut menandatangani MOU secara serentak dalam kerangka intens program ini. Nah, sebenarnya memang fokus yang dibidik itu adalah STEM ya, Science, Teknik, Engineering, Mathematics. Makanya saya kemarin juga mendiskusikan dengan Fakultas Sains dan Teknologi, dan insya Allah akan ada satu prodi, yakni prodi arsitektur yang akan double degree dengan Saint John Uni di Taiwan. Jadi teknisnya 28 mahasiswa angkatan pertama prodi arsitektur itu akan double degree 3+1, 3 tahun di Uinsa, 1 tahunnya di Saint John Uni untuk kerangka kerjasama ini ya. Nah yang untuk FISIP apa, saya sudah banyak komunikasi dengan perwakilan I.O. dari beberapa kampus di Taiwan seperti National Pingtung Uni, kemudian NCCU, termasuk dari Saint John Uni dan beberapa kampus yang lain. Itu memang untuk tahun ini fokus ke STEM. Nah, kalau ada mahasiswa Bapak yang tertarik minat program ini, bisa mengikuti post bachelor ya. Jadi tamatan disiplin ilmu non STEM ya, selain STEM tadi, FISIP kan non STEM ya, itu bisa mengikuti S1 lagi, tapi hanya 2 tahun. Tidak belajar STEM atau tekniknya, engineeringnya, tapi belajar tentang leadership, belajar tentang manajemen, sehingga nanti distribusi untuk pekerjaannya itu tidak sangat spesifik ilmu STEM. Nah, jadi ada ininya juga ya, namanya post bachelor ya, itu kebetulan di Chaoyang Uni ya yang menyediakan itu. Nah dia ya cuman kembali lagi S1 ya, cuman ada keuntungan sih menurut saya. Jadi dia selama memahami peta Taiwan secara umum, kemudian peta lingkungan secara khusus ya, pasti di sana akan punya niat untuk apakah nanti melanjutkan S2-nya itu yang apakah dari prodi HI atau sosiologi atau ilmu politik, atau justru meneruskan gelar S1-nya yang STEM. Jadi sangat terbuka peluang, kesempatannya lebih luas ya. Dan disiplin ilmu kan semakin banyak kita menguasai itu sebagai basic ya, untuk ini semakin bagus, tapi nanti untuk expertise-nya ya memang butuh spesifikasi ya. Tapi untuk langkah awal saya pikir tidak ada yang rugi untuk mahasiswa FISIP ya, yang basicnya non STEM masih ada kesempatan. Nah bagus sekali musik edisi kali ini mengundang langsung penerima beasiswa intens program. Ada Mas Zikri, ada Mas Arjun, ini konsultan politik kita yang luar biasa ya. Gitu Mbak Naswa. Oke. Ya. Berarti program ini nggak melulu mengenai teori ya Pak, langsung ke kayak dunia kerjanya. Betul ya. Jadi nanti ketika dia belajar S1 selama 2 tahun, di sela-sela itu ada diberi kesempatan untuk magang yang berbayar ya, digaji ya, part time ya. Jadi dia mendapatkan
kelas teori atau normatifnya di kelas ya, kemudian langsung praktek di dunia industri dan di dunia kerja. Misalkan konteks leadership ya, bagaimana cara mengatur ya dimensi kepemimpinan dalam satu divisi kerja. Nah, jadi bukan hanya belajar di kelas tapi juga langsung praktek dan itu digaji ya, dan itu digaji. Nah, besarnya berapa mungkin Mas Zikri sama Mas Arjun nanti yang bisa dapat gambaran kasarnya ya, informasi, karena mereka sudah 2 bulan Mas ya untuk pelatihan Mandarin ya. Kurang lebih 2 bulan di kantor Intek ya, untuk pembelajaran Mandarin, tapi course-nya itu English. Cuman tahun kedua itu harus menguasai Mandarin level tertentu gitu. Seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Mungkin para visiptarian di luar sana yang masih belum tahu intens program seperti apa, kalian wajib nonton ini. Nah, langsung ini kita mau tanya-tanya ke Mas Zikri. Satu lagi Mbak Naswa. Ini kan rame. Iya. Tagar kabur aja dulu kan gitu ya. Iya, betul. Iya. Program ini menjadi salah satu alternatif ya. Karena apa? Kita yang dibidik adalah komunitas yang highly educated ya, bukan maaf kata para migran yang unskilled kan begitu ya. Mereka yang dalam program intens ini memang mau merekrut calon-calon pekerja menengah ya, yang highly educated, yang bahkan mereka juga mengedukasi dan membiayai itu. Berapa besarannya nanti bisa diskusi sama penerima beasiswa ya. Nah, itu sangat cocok dengan tagar kabur aja dulu ya. Pak Konjen Jepang, bukan Konjen, Pak Dubes Jepang itu sudah menawari Jepang terbuka lebar untuk para kaum muda Indonesia yang ingin dalam tanda kutip kabur ke Jepang. Nah, kalau Taiwan ini sudah ada programnya bahkan gitu, namanya Intense Program. Buat kalian yang tertarik kabur aja dulu, program ini sangat cocok buat kalian. Oke, baik seperti itu ya Pak Patoni. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin langsung aja ke Mas Arjun dan Mas Zikri. Ini kan program yang sangat menarik dan tentunya seleksinya nggak sembarangan dong dan pasti sangat ketat. Kira-kira apa sih hal-hal yang atau berkas-berkas yang harus disiapkan untuk mendaftar program ini? Lewat jalur mana sih? Apakah lewat jalur kampus atau lewat jalur mana? Mungkin boleh bantu dijelaskan biar visiptarian yang berminat bisa tahu nih, bisa mengikuti jejak Mas Zikri dan Mas Arjun selanjutnya. Oke. Untuk kita langsung aja dari untuk pendaftaran ya. Untuk pendaftaran itu kita bisa langsung dari websitenya ya gitu, walaupun nanti dikoordinir melalui Visip, bisa dikoordinir melalui Pak Patoni ya. Jadi itu jalur pendaftarannya. Adapun untuk dokumen persyaratannya sebenarnya nggak terlalu rumit ya teman-teman, teman-teman visiptarian. Itu ada di satu sertifikat TOEFL, kemudian ada namanya study plan. Nah, jadi study plan itu mungkin yang agak sedikit rumit. Tapi kalau teman-teman yang mungkin sedang atau berusaha mengejar beasiswa tahu ya apa itu study plan. Selama masa studinya nanti di saat menerima beasiswa, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dilakukan. Nah, itu nanti bisa semua di-include di dalam study plan-nya. Kemudian berkas yang ketiga itu ada ijazah dan transkrip. Untuk pendaftaran awal saya rasa 3 dokumen ini udah cukup lengkap ya. Kalau dari Kak Arjun sendiri, mungkin apakah sama kayak gini cara pendaftarannya? Ya kurang lebih sama untuk kelengkapan berkasnya ya. Nah, mungkin ada yang kurang tadi, yang paling utama itu adalah teman-teman visiptarian ini harus punya paspor.
untuk pendaftar karena yang terregis di program ini adalah nama identitas kalian yang ada di paspor itu gitu. Mungkin dari kan tadi disebutkan TOEFL, mungkin ada nggak sih kira-kira minim skor TOEFL-nya berapa untuk masuk di jalur program ini? Oke. Jadi ini sedikit tambahan dari yang dijelaskan sama Pak Oim. Kan tadi ada banyak universitas itu ya yang kerjasama dengan kita Indonesia. Nah, jadi setiap universitas itu punya program studi masing-masing, dan setiap program studi itu memiliki batasan skor TOEFL-nya sendiri. Nah, kebetulan di program studi kita di Construction and Civil Engineering, Mas Bacaloret, itu minimal skornya ada di 460. Ya, 460 saya rasa ya itu cukup make sense ya. Untuk adapun kayak misalnya jurusan yang paling terkenal ya saya rasa di Taiwan itu kan ada di semikonduktor ya. Taiwan kan produsen semikonduktor terbesar. Itu skor yang diminta setahu saya itu 550. Itu udah standar seperti Standar. Amerika dan ya sejauh kawan-kawannya itu. Program ini kan STEM ya yang tadi ya seperti dijelaskan oleh Pak Oim. Nah, latar belakang kalian kan jurusan hubungan internasional. Lah, kenapa nih kalian kok tertarik ke teknologi kayak engineering seperti ini? Apa sih yang memotivasi kalian yang latar belakang FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tapi tertarik di program ini? Apa sih yang melatar belakang itu? Ya, Pak. Oh ya, aku dulu ya. Kalau soal ini mungkin tadi udah di-mention sedikit sama Pak Fatoni ya. Kalau aku secara pribadi nggak punya motivasi yang spesifik kenapa mau ngambil program ini, mungkin karena pengen kabur aja dulu Pak ya. Nggak, bercanda sebenarnya. Tapi apa ya, yang ditanamkan sama mahasiswa HI di FISIP itu saya ingat sekali waktu semester 1 waktu masih belajar intensif. Ini mungkin teman-teman Winsa pasti familiar dengan intensif ini. Dulu yang ngajar itu pernah ingetin saya kalau mahasiswa HI itu wajib punya paspor buat persiapan buat keluar negeri gitu. Pokoknya niatin aja dulu. Entah negara mana nanti yang ngasih peluang, ngasih jalur ke sana ya ambil aja gitu. Nah, kayak gitu aja sih. Berarti pengen keluar negeri. Iya, pengen keluar aja dulu. Berarti apakah setelah lulus tuh emang udah ada planning buat keluar negeri atau planningnya di sini dulu kok tiba-tiba langsung daftar ini? Itu gimana ya, itu? Sure. Aku pas baru lulus itu, aku kan lulus tahun 2023 ya. Itu udah izin ke orang tua waktu itu. Setelah lulus aku nggak balik dulu ke Sulawesi, nggak balik dulu ke rumah karena niatnya memang mau keluar, entah di negara mana itu, pokoknya saya minta restu aja ke orang tua buat keluar negeri gitu. Berarti Abang udah ada persiapan gitu ya? Ya. Terus di program ini kalian fully funded atau bayar setengah atau bagaimana? Mungkin Ya, jadi di program intens, saya bisa bilang sekitar 90% dari total biaya yang dibutuhkan itu dibiayai oleh kampus dan perusahaan yang pada akhir nanti kita bakal magang atau kerja di sana gitu. Oh ya, itu sedikit menjelaskan lagi sebelumnya. Sebelum kita berangkat nih, Mbak Nazwa. Mbak Nazwa. Itu kita udah menandatangani 2 kontrak. Jadi kontrak pertama itu dari kampus sebagai yang memberikan subsidi SPP, ya kan? Dan kontrak yang kedua itu dari perusahaan mana nih? Jadi kita belum tahu nih, kita belum sampai Taiwan ya, tapi kita udah tahu di mana perusahaan kita bakal kerja nanti. Oh, kayak gitu. Dan mereka yang memberikan kita beasiswa. Ada beasiswanya itu di tahun kedua itu nanti di magang. Di tahun pertama itu kita dapat uang jajan, uang saku. Gitu. Itu yang memberikan perusahaannya. Oke, seperti itu. Jadi kira-kira kalian kapan nih mau ke Taiwan berangkatnya kira-kira? Oke, kita berangkat tanggal 11 ya. Tanggal 11 Maret. Hari Selasa. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi ya. Oh my god. Kira-kira udah ada persiapan nggak sih? Apa yang dibawa buat ke Taiwan? Apa aja yang disiapin buat ke sana? Kayaknya kita cukup persiapin
apa ya, mental sama bahasa ya cukup ya. Iya. Untuk barang dan segala macam kayaknya nggak ada aja nah. Aku bawa baju kok. Oh ya itu. Dia nggak ada persiapan gimana? Ya maksudnya normal-normal aja gitu. Iya. Berarti sana tempat tinggalnya juga udah ada yang itu ya, yang ngatur. Maksudnya tempat tinggal udah disiapin sama program ini. Iya, itu ada, kalau aku riset sih dari sananya ada 2 dorm yang disediakan, ada di kawasan kampusnya, terus ada di student residence-nya. Nah, sepertinya kita tinggalnya di yang tempat yang baru itu ya, second dorm. Second dorm, agak jauh dari kampus. Oke. Mungkin para visiptarian di luar sana tertarik banget sama program ini. Nah, mungkin kakak-kakaknya boleh nih kasih tips buat visiptarian di luar sana. Mungkin yang tertarik, gimana sih tipsnya biar masuk ke program ini? Gimana biar mereka bisa mengikuti jejak kalian berdua yang fully funded, udah ada uang jajan, terjamin kerjanya. Wah, enak sekali. Oke, sebelum tips ya, Ya. saya harus masuk kelas. Saya izin undur diri, visiptarian. Terakhir saya ucapkan selamat ke Mas Arjun dan Mas Zikri yang besok hari Selasa mau Berangkat. flight ya ke Taipei, kemudian ke Taichung dan masuk ke Chaoyang ya. Kita doakan semuanya, semoga khususnya Mas Zikri dan Mas Arjun bisa lancar studinya di sana, menjadi duta FISIP karena perdana mereka pertama kali untuk program intens ini, dan keep kontak dengan para visiptarian yang lain, selalu meramaikan juga, nanti mungkin bisa IG-nya FISIP ya kan. Sekali lagi saya ucapkan selamat, saya mohon undur diri. Terima kasih Pak. Visiptarian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Sini. Oke, visiptarian, kira-kira udah penasaran kan pastinya dengan tips and trick dari Kak Arjun dan Kak siapa? Zikri ya, maaf lupa, Kak Arjun dan Kak Zikri. Apa nih tips and trick para visiptarian udah pasti kepo banget di luar sana. Oke, tips yang paling penting dari saya kemarin ada sih yang nanya ya tentang program ini, dia penasaran. Nah yang pertama saya bilang dulu, karena dia sama kayak saya dari FISIP ya, sama kayak kami berdua dari FISIP, saya bilang kamu yakin mau ngambil jurusan yang nggak linear gitu, ibaratnya pindah jurusan gitu. Itu harus diyakinin dulu, terlepas dari ya benefitnya banyak ya, beasiswa dan segala macam, koneksi ya pastinya nanti, tapi itu harus diyakinin dulu karena ya kita udah keluar negeri, masa nanti merasa salah jurusannya. Nah, itu harus diyakinin. Itu tips pertama, harus yakin dengan pilihan ya, jangan nanti di pertengahan jalan kita udah ngeluarin beberapa biaya ciut gitu, ciut nggak jadi berangkat, atau aduh apakah aku pengen jadi ini ya, jadi teknisi dan segala macam. Permasalahannya itu nanti yang keraguan itu bagus dari awal diyakinin, itu sih yang paling penting. Kemudian kalau misalnya teman-teman dari sekarang yang nonton podcastnya ini kan di bulan Maret ya, di bulan Maret itu program berikutnya buka di bulan Mei atau Juni gitu. Oke, catat ya tanggalnya visiptarian Mei atau Juni. Ya, bisa dicek nanti ya di websitenya, ketik aja Intech Taiwan ya, itu nanti Intense Taiwan keluar. Teman-teman mungkin bisa dicicil belajar bahasa Mandarinnya. Belajar bahasa Mandarinnya yang tradisional ya, jangan yang simplified, bahasa Mandarin yang tradisional. Ya, mungkin bisa dicicil ya dari Duolingo dan segala macamnya gitu ya. Itu tips yang kedua. Tips apa lagi ya? Oh ya, ada pertanyaan penting itu Mbak, di kita wawancara. Nah, itu pertanyaannya kurang lebih sama yang Mbak tanyain itu, kenapa kita mau pindah jurusan. Nah, ya, ada kisi-kisi sedikit. Kalau misalnya nanti teman-teman jadi ikut ya, jadi ikut program ini dan ditanya pertanyaan yang sama, jawabannya jangan karena saya pengen kabur aja dulu, enggak. Gitu. Jangan. Enggak. Jadi ya walaupun mungkin agak sedikit tidak terlalu jujur ya Pak.
Ya, teman-teman harus memiliki setidaknya sedikit ketertarikan dengan bidang Teknologi. yang ingin yang ingin diambil. Kalau saya teknik sipil, oh berarti saya harus memiliki ketertarikan di situ. Nah, makanya tadi di tips pertama Yap. harus yakin dulu dengan program yang akan diambil. Jadi ketika ditanya kenapa pindah jurusan gitu, nah, sampean nggak bohong. Wah, kayak gitu ya Visip Tarian. Mungkin itu dari saya. Oke, mungkin buat Kak Arjun gimana nih tipsnya? Menanggapi dulu ya tadi seperti malah salah kabur aja dulu. Ya benar tadi beberapa kali disampaikan sama Mas Zikri mengenai motivasi teman-teman ketika mengambil, berani untuk keluar dari program studi yang sudah diambil, apalagi kita dari HI nih, program studi sosial gitu kan, terus masuk ke STEM itu jalurnya sangat belok tuh. Kalau kata profesor yang dari Taiwan tuh ngomongnya, kalian ini berani sekali mau pindah jurusan gitu segala macam. Ya betul, kalau wawancara itu saya juga tidak menyampaikan motivasi saya karena pengen kabur aja dulu. Jangan nanti. Iya, bisa enggak. lolos. Tapi adalah jawaban-jawaban khusus untuk itu. Nanti teman-teman kalau ada penasaran bisa kontak saya secara langsung. Bisa jelasin di situ. Terus apa sih yang harus disiapin kalau menurut saya ya, selain masalah motivasi harus dibenarkan dulu, teman-teman ini benar harus yakin dulu mau ambil program ini gitu. Yang pertama itu teman-teman harus siapkan semuanya jauh-jauh hari sih. Nah, misal kayak tadi, kalau saya paspor saya itu dulu, ini yang paling esensial sih. Karena info soal intens ini saya dengar dari Mas Zikri ini hamin berapa ya? Hamin sebulan sebelum pendaftaran ditutup. Nah, terus pengumpulan berkasnya itu kurang lebih 2 minggu. Setelah dia menyampaikan informasi, berkas saya ini belum siap. Yang siap itu cuma paspor, ijazah belum. Ijazah belum ngambil di Visip, ijazah belum ngambil. Terus TOEFL, sertifikat TOEFL belum ada. Jadi saran saya untuk teman-teman HI nih, yang udah mau lulus apalagi, udah semester 5 atau semester 7, segera tes TOEFL atau persiapkan tes TOEFL-nya, tes IELTS-nya, ambil sertifikatnya. Jadi ketika ada informasi mengenai program seperti Intens ini, bisa langsung jebret masuk gitu. Nggak perlu lagi, harus rusuh kemana-mana. Kalau aku kemarin kayak gitu soalnya. Dapat infonya Hamin 1 bulan, Hamin 2 minggu, closing pendaftaran berkas segala macam. Kita belum daftar tes TOEFL segala macam. Akhirnya cari ke kota sana, ke kota sini. Akhirnya tesnya kemarin di Malang aku. Tes TOEFL itu, dan hasilnya juga tidak maksimal karena kita nggak punya persiapan buat tes TOEFL itu gitu. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin seperti itu Visitarian. Jadi intinya harus kuatin dulu, bener-bener yakinin diri dulu apa kalian mau buat belok, intinya belok kayak pindah jurusan yang tidak selinier, dan pastinya siapin berkas jauh-jauh hari kayak paspor dan tes TOEFL. Oke, mungkin terima kasih banyak Kak Arjun, Kak Zikri. Semoga besok pas waktu mau fly ke Taiwan dilancarkan. Amin. Mungkin itu ya Visiptarian, tips and trick dari Kak Arjun dan Kak Zikri. Oke, sekian dari aku Nazwa. See you Visiptarian. Jangan lupa buat subscribe YouTube Visip Uinsa, dan jangan lupa pantengin terus Instagram visipuinsa.official. Bye bye Visiptarian. Terima kasih sudah datang.